Allah sehat bang? Alhamdulillah. Panjang umur ya, luar biasa. Rumput beliau masih terus bergoyang. Tapi orang-orang seperti beliau nggak pernah lupa nanya sama Tuhan. Nah, itu yang kita harapkan. Punya pemimpin yang senantiasa punya hubungan baik, komunikasi baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya repot kalau pemimpin tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Seorang pemimpin harus punya ilham. Karena mereka adalah orang-orang yang terpilih di antara sekian juta, puluhan juta, bahkan miliaran manusia yang ada di dunia ini. Tiba-tiba dia terpilih untuk bisa memimpin sesuatu yang sangat luar biasa besar. Nah, berarti orang-orang seperti ini harus bisa ngobrol dengan Tuhan. Kalau tidak, wah, bahaya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa di seluruh tanah air. Di segmen yang kedua ini kita akan bicara tentang persoalan hukum dan HAM. Sebetulnya saya tak pandai bicara ini karena ya maklumlah, saya nggak pernah kuliah ya. Kalaupun pernah kuliah di Untar dulu. Tahu Untar? Bukan Tarumanegara, bukan Universitas Entar-entar aja ya. Ya. Kok UJ pakai hitam? Ya kalau kata orang-orang soleh, hitam itu masih kotor ya. Hitam itu masih kotor. Benar nggak Bu? Kalau masih kotor kan hawanya pengen ngebenerin terus ya kan? Punya rumah berantakan, hawanya pengen ngeberesin rumah nggak? Tapi kalau punya rumah bersih, malas-malasan akhirnya tidur-tiduran dan segala macam gitu kan. Nah kebetulan negeri kita juga masih berantakan di dalam urusan penegakan hukum. Lalu kemudian bicara hak asasi manusia. Kalau kita mau jujur, ini mau jujur. Bicara soal hukum, bagaimana kita bisa menghukum orang lain kalau kita tidak berani menghukum diri kita sendiri? Ya, manusia yang sejati adalah manusia yang berani menghukum dirinya. Kan begitu? Uji ulang sekali lagi ya. Manusia yang sejati itu adalah manusia yang berani menghukum dirinya. Repot tiba-tiba menghukum orang lain tapi tidak pernah menghukum dirinya. Wah, terlalu banyak kisah yang dahsyat. Kalau kita bicara para sahabat, ya. Ada salah satu sahabat Rasul, Umar ibn Khattab misalnya. Beliau itu setiap malam selalu menghisap dirinya. Ya. Terkadang beliau memecut tangannya, memecut kakinya. Wahai engkau tangan, apa yang telah engkau lakukan hari ini? Wahai kaki, apa yang telah engkau lakukan hari ini? Engkau telah berbuat maksiat, engkau telah menzalimi orang lain. Wahai engkau lidah, betapa sangat lebih tajamnya engkau daripada pedang sampai menusuk dalam hati orang. Kalau kata-kata itu sudah masuk dalam hati orang, itu susah dicabut. Ya, menyabutnya susah. Gak kayak tutup botol, cabut klek selesai gitu kan. Pakai gigi aja bisa krek, beres. Jadi ini Masya Allah ya. Bicara soal hukum, maaf, mana jauh lebih baik hukum Allah atau hukum manusia? Kurang semangat ini, kurang tegas. Mana lebih baik hukum Allah atau hukum manusia? Sudah pasti jawabannya adalah hukum Allah. Kenapa? Kalau bicara hukum Allah tidak ada manusia istimewa. Ada manusia VIP nggak di mata Allah? Ada manusia VVIP nggak di mata Allah? Tapi kalau hukum manusia, ada apa? Main ada aja Bu. Nah itulah perbedaannya antara hukum Allah dengan hukum manusia. Ketika kita bicara hukum Allah maka tidak ada perbedaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau menurunkan satu hukum. Misalnya Allah katakan, hadza haram, ini haram. Maka yang paling pertama menegakkan keharaman itu adalah Nabi dan Rasul. Mereka dulu yang menegakkan itu. Dan sepanjang hayat, para Nabi dan para Rasul ini berusaha untuk tidak melanggar itu. Itu hukum Allah. Tapi bicara hukum manusia, kadang-kadang begitu. Apalagi di dalam penegakan hukum itu sendiri kayak ngebelah bambu. Ibu tahu nggak ngebelah bambu gimana? Gimana? Kayak pernah ngebelah aja. Iya, ngebelah tengah, ceker. Terus gimana? Hah? Yang namanya ngebelah bambu, ya yang pernah kita lihat. Jadi hukum membelah bambu itu begitu dibelah, yang satu diangkat, yang satu Banyak nggak penegakan hukum seperti itu? Banyak ya. Ada pilih kasih, makanya perlu pilih pemimpin yang tidak pernah memilih kasih di dalam menegakkan